Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Andre, salam sehat. Ya, selamat pagi Ibu, salam sehat Bu. Ya, Baik, bagaimana kabarnya Pak Andre? ya kabarnya baik Bu. Oke, nah Pak Andre ini terkait dengan rencana atau wacana pembangunan jembatan Pancasila Palmerah. Ini namanya cukup unik, apakah ada filosofi atau ada arti di baliknya? Ya baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi pemirsa sekalian ya. Jadi berbicara tentang filosofi dari nama Jembatan Pancasila Palmerah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ada beberapa nama jembatan yang cukup unik dan familiar di telinga publik ya. Kita tahu ada jembatan Soekarno di Sulawesi Utara, kemudian ada jembatan Merah Putih di Papua. Tentu pemberian nama sebuah jembatan itu ada maknanya. Nah demikian pula jembatan Pancasila. Kalau jembatan Soekarno di Sulawesi Utara itu lebih untuk mengingatkan proklamator kita ya, Bapak Presiden Soekarno. Kalau jembatan Merah Putih di Papua itu untuk supaya lebih familiar di kuping publik bahwa Merah Putih itu identik dengan NKRI. Nah kemudian jembatan Pancasila Palmerah, kita tahu ya Presiden Jokowi baru saja merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Hari peringatan Hari Lahir Hari Pancasila. peringatan lahir maksud saya, Ya. lahirnya Pancasila ya di ND. Tentu ini sesuatu yang membanggakan masyarakat Nusa Tenggara Timur, tapi juga sekaligus mengingatkan Pancasila itu digali, didapatkan substansinya itu dari saat Presiden Soekarno ada di kota ND, dan itu ada di Pulau Flores. Sehingga kalau ada satu jembatan yang namanya Pancasila, ini tentu sesuatu yang sangat melekat ya. Jadi memori publik itu akan mengingatnya. Itu tentu pikiran mendasar dari nama dari jembatan Pancasila. Sementara Palmerah sendiri kita tahu kalau di Jakarta ada lokasi namanya Palmerah, tetapi khusus untuk jembatan yang menghubungkan antar pulau, yaitu Pulau Flores dan Pulau Adonara. Dua titik yang dihubungkan oleh jembatan ini, kalau di Larantuka ada desa namanya Desa Palau, kemudian titik yang kedua di Pulau Adonara itu nama desanya adalah nama Desa Tanah Merah. Sehingga kalau dibuatkan sebuah akronim ya namanya Palmerah. Nah tentu ini satu bentuk untuk memudahkan publik mengingat, tetapi juga ada filosofi dasarnya bahwa Pancasila itu adalah sesuatu yang lahir dari pada saat Bung Karno berada di kota ND. Jadi Palmerah itu nama jembatan, lokasinya, sementara Pancasila itu tentu filosofi sebagai dasar negara kita, dan baru-baru Presiden Jokowi datang merayakan ya hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni yang lalu. Demikian Bu. Baik, jadi ini memang sesuatu yang perlu dibanggakan juga nih Bapak ya, karena ini menjadi nilai historis juga nih untuk masyarakat ND, Flores, NTT dan juga Indonesia. Kemudian Pak Andre, apa alasan dibangunnya jembatan Pancasila Palmerah ini? Apalagi menghubungkan Pulau Flores dan Adonara dengan panjang seperti yang informasi saya dapatkan sekitar 800 meter nih Pak Andre. Iya, jadi tentu saya sebagai seorang engineer yang juga pada saat itu menjadi kepala dinas ya pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu itu kami tentu meneliti potensi-potensi wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan pada saat kami meneliti berkas-berkas, salah satunya adalah peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur bersama rencana detailnya, kami menemukan bahwa... Halo Pak Andre?
Pak Andre. Baik, sempat terputus pendengar ya. Kita akan coba kembali menghubungi Pak Andre sehingga bisa kembali berbincang bersama kita pagi hari ini terkait dengan seperti apa kronologisnya dari pembangunan jembatan Pancasila Palmera dan seperti apa progres yang terjadi saat ini. Halo Pak Andre. Halo, selamat pagi Bu. Baik, maaf sempat terputus Pak. Silakan dilanjutkan. Ya. Ya. Jadi bermula dari peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur sendiri yang sudah dibuat cukup lama, di mana bunyi salah satu pasal dari peraturan daerah itu dibutuhkannya sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Flores dan Adonara. Tentu rencana ini tentu kita upayakan untuk terrealisasi, sehingga waktu itu saya sendiri sebagai kepala dinas berada di lokasi untuk melihat potensi dan kemungkinan untuk bisa dibangunnya sebuah jembatan. Nah, kita tahu ya ada banyak pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur yang berdekatan, gitu ya. Oke. Nah, Pak Andre. Oke, baik. Mohon maaf mendengar ya, masih terputus ya hubungan telepon kita bersama Pak Andre Kore. Pak Andre. Oke. Dan mendengar kami juga terus berharap Anda tetap setia bersama kami di FM 100,5 MHz dan juga AM 783 kHz. Yang ada di Labuan Bajo juga di FM 90,9 MHz, kemudian di Aimere juga 97,3 MHz dan Nagekyo 89 MHz serta di Maumere 88,7 MHz. Pak Andre. Oke, kami coba kembali menghubungi Pak Andre dan mendengar ya pagi hari ini juga kami akan menghadirkan beberapa topik wawancara lainnya untuk Anda. Karena itu kami berharap Anda tetap setia bersama kami. Mama, ambil tas dulu di atas lemari tuh. Cepat deh. Rena, yang sopanku. Coba ulang. Mama ribet sekali tuh, tinggal ambil saya juga. Macam-macam nak, serewet sekali tuh. Rena, kalau mau minta bantuan, pakai kata-kata yang sopan. Gunakan kata tolong. Bagaimana? Iya Mama. Maaf tadi Rena pakai teriak-teriak. Mama bisa tolong Rena Kak ambil tas. Nah, kalau begitu kan enak. Ini tasnya. Terima kasih mamaku cantik. Sama-sama. Kata-kata ibarat pedang. Lisan yang santun menentukan siapa dirimu. Tolong, maaf, dan terima kasih adalah 3 kata ajaib yang sering dilupakan orang, namun sangatlah besar maknanya. Perbiasakanlah untuk mengucapkannya dalam keseharian Anda. Pro 1, Kanal Inspirasi. Kembali kami mencoba untuk menghubungi Pak Andre Kore. Halo Pak Andre. Iya, Pak Andre bisa dengar suara saya? ya bisa dengar. Baik, Ya. silakan Pak. Maaf, Ya. terputus kembali tadi. Silakan. Ya, kita mungkin punya kendala jaringan. Baik Ibu, jadi kita tahu di NTT ini ada 1.900 lebih pulau yang berdekatan juga cukup banyak. Dan setelah kami teliti, ada banyak pulau yang berdekatan di Nusa Tenggara Timur, tetapi yang berdekatan tapi punya potensi untuk dibangun jembatan. Salah satu yang terbaik adalah Pulau Flores dan Pulau Adonara yang jaraknya tidak terlalu jauh ya. Sehingga kami berusaha untuk mencoba meneliti kira-kira apa yang bisa membuat jembatan itu terrealisasi sebagai amanat dari rencana tata ruang wilayah. Nah, kalau sebenarnya problem teknik itu semua hal di bangunan sipil itu bisa dibangun. Tetapi apakah bangunan ini bermanfaat dan punya nilai ekonomis, ini tentu harus dikaji lewat yang namanya feasibility study. Nah, kami melakukan pra-feasibility study pada tahun 2015 ya. Tentu wacana 2015, kemudian 2016 teralokasilah anggaran lewat APBD 1 untuk bisa kami melakukan pra-feasibility study. Nah, waktu kami melakukan pra-feasibility study,
tentu kami juga cukup kaget ya karena biayanya cukup besar, hampir 5 triliun untuk membangun jembatan yang kurang lebih panjangnya 800 meter. Secara teknik itu bisa dibangun, tetapi tentu apakah memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Ini tentunya parameter-parameter dalam feasibility study sebuah bangunan infrastruktur itu dikaji. Kemudian kami lanjutkan lagi dengan melakukan feasibility study gitu ya, menggunakan dana dari APBN. Ini semuanya dalam kaitannya untuk merealisasikan jembatan ini. Jadi kenapa jembatan itu dibangun? Tentu dengan pertimbangan teknis maupun pertimbangan ekonomi. Secara teknik itu bisa dibangun, tapi apakah itu ekonomis? Nah, setelah dikaji secara ekonomis juga layak untuk dikerjakan karena ternyata di balik jembatan itu, khususnya di arus lautnya, itu adalah potensi yang sangat besar untuk bisa diolah menjadi energi, dalam hal ini energi listrik. Nah, ini tentu menarik. Jadi itulah kenapa filosofi dasarnya jembatan ini kami gagas untuk dibangun. Tentu tidak mudah ya. Kita tahu digagas dari 2015, 2016 mulai pra-feasibility study-nya, 2017 dilanjutkan oleh APBN ya lewat dana dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan feasibility study. Demikian Ibu tentang filosofinya, kira-kira begitu ya. Baik. Nah, ini dari wacana awal 2015 kemudian continue terus diperjuangkan nih. Sejauh mana hingga 2022 ini Pak kemajuannya atau progresnya? Ya, tentu ada banyak kendala ya. Kendalanya terutama kendala soal kewenangan yang berkaitan dengan administrasi. Kita tahu kalau bicara jembatan, itu semua juga tahu di Republik ini bahwa itu menjadi tugas pokok dan fungsi atau kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Tapi kalau bicara energi, itu yang mengurusnya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya, SDM. Nah, ini dua lembaga ini masing-masing dengan tupoksinya. Tapi juga waktu kami mencoba menawarkan konsep dasar dari pembangunan jembatan itu di Kementerian Pekerjaan Umum, yang terjadi adalah kalau dilihat dari jembatan dan nilai pembangunan jembatannya itu cukup mahal. Sehingga kalau dilihat dari aspek ekonomis rasanya tidak ekonomis. Kenapa? Karena revenue yang didapat hanya dari traffic. Nah, setelah kami sampaikan bahwa di sana ada sumber energi arus laut yang bisa dirubah menjadi energi listrik, itu Kementerian PU mengatakan itu menjadi tugas pokok dari Kementerian SDM. Nah, kami bolak-balik dari PU ke SDM, ya, sehingga akhirnya kami menemukan sedikit titik terang pada saat Menteri Menko Maritim waktu itu menunjukkan bahwa ini harus dikelola oleh Menko yang mengkoordinir dua kementerian ini gitu. Jadi kalau ditanya sejauh mana progresnya, yang kenapa dia cukup lama ya, 2016 dimulai, 2015 digagas, 2016 dialokasikan lewat APBD 1, kemudian lewat APBN 2017, 2018, 2019 itu selesai dilakukan pra-feasibility study, dilanjutkan dengan feasibility study dan mencari investornya setelah dikaji dengan berbagai studi. Nah, 2020 COVID ya, kita semua tahu mengalami COVID, dan hampir semua aktivitas di seluruh dunia tentunya mengalami hambatan, termasuk juga Palmera. Nah, sampai dengan 2022 ini ternyata teman-teman investor dari Belanda sebagai yang kita tahu ya kiblat teknologi bangunan air dan segala potensi dari arus yang ada di laut maupun di sungai, itu kita tahu kiblatnya ada di negeri Belanda karena memang mereka negara yang dikelilingi oleh air. Nah, akhirnya sekarang dia mulai berprogres karena memang pada waktu yang lalu dalam rangka persiapan G20 di Indonesia, di Bali khususnya, didahului dengan pertemuan yang namanya B20, Business 20. Nah, tentu pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah dan kebetulan Bapak Presiden Jokowi sebagai ketua dari G20 ini tidak mau rugi dalam memanfaatkan momentum ini. Nah,
Jadi dalam satu diskusi antara Menteri Luhut dengan Pak Latif Grau sebagai orang Indonesia yang berada di Belanda, tapi mereka juga cukup memiliki akses kepada investor-investor di Belanda. Dalam sebuah percakapan, Menteri Luhut mengatakan bahwa proyek ini hendaknya dimasukkan dalam pembicaraan pada B20 sebagai pembicaraan awal sebelum G20 gitu. Itu kira-kira perkembangannya itu. Berarti memang sudah cukup mendapatkan perhatian dan apresiasi positif, namun belum dikerjakan Pak ya saat ini. Ya, belum dikerjakan tentu melewati tahapan proses administrasi. Cuman saya harus sampaikan bahwa seluruh proses administrasinya berkaitan dengan mulai dari pra-feasibility study, feasibility study dilakukan oleh pemerintah pusat, ya perannya oleh pemerintah provinsi melalui dana APBD 1, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR, kemudian hasil 2 studi ini dikaji lagi oleh investor sebagai calon orang yang atau sebuah lembaga yang ingin eksplorasi energi ini. Nah, setelah dikaji dan kemudian dilakukan penelitian berkaitan juga dengan analisa mengenai dampak lingkungannya, baik dari andal nasional maupun andal internasional, setelah dikaji ternyata proyek ini sangat layak untuk dibangun, baik secara teknis maupun secara ekonomis, karena investor di mana-mana di muka bumi ini mereka tentu berorientasi kepada profit. Nah, setelah diteliti ternyata proyek ini cukup memberikan profit yang win-win solusi, di mana pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah NTT dan lebih khusus lagi di Kabupaten Flores Timur, mendapatkan jembatan dan energinya. Kemudian tentu investor itu juga mendapatkan revenue, keuntungan yang tentu bagi mereka ini sesuatu yang win-win solusi. Ya, itulah kenapa dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah Belanda, maka percakapan tentang pembangunan jembatan Pancasila Palmerah menjadi salah satu agenda yang cukup mendapatkan prioritas. Kira-kira begitu. Baik, berarti kita tinggal menunggu nih kapan pelaksanaannya, kemudian targetnya dan juga waktu operasionalnya ini Pak ya. Sehingga ini juga betul. bisa bermanfaat banyak nih bagi masyarakat Flores Timur, NTT dan juga Indonesia. Nah, kemudian beberapa waktu lalu disampaikan bahwa Pak Andre selaku perintis jembatan Pancasila Palmerah ini menulis surat secara terbuka kepada Presiden Jokowi pada saat peringatan Hari Lahir Pancasila di ND. Bisa diceritakan seperti apa isinya nih Pak? Ya, jadi tentu sebagai orang yang pertama menggagas, karena feeling engineer saya menyatakan bahwa ini adalah sebuah proyek yang cukup unik dan ikonik ya. Kenapa dia unik dan ikonik? Uniknya tuh begini, karena proyek ini menghasilkan energi listrik. Itu sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa seksi dalam tanda petik ya. Kenapa? Karena energi listrik yang dihasilkan dari arus laut itu merupakan energi baru terbarukan yang memang menjadi tantangan dunia. Kita tahu B20, G20 nanti dalam percakapannya itu berorientasi pada bagaimana iklim dunia ini akan menjadi sesuatu yang harus menjadi fokus dari para negara-negara G20. Sehingga memang saya melihat bahwa potensi ini sangat sayang kalau dibiarkan begitu saja. Dan karena saya mengikuti dari awal, saya melihat bahwa potensi yang cukup besar dengan pemikiran yang sederhana saja. Daerah kita ini adalah daerah yang masih membutuhkan energi. Apalagi energinya adalah energi baru terbarukan, di mana energi-energi fosil yang selama ini dipakai oleh berbagai kebutuhan masyarakat itu satu saat akan mengalami penurunan, bahkan dalam sebuah penelitian terus tipis. Ya, bahkan saya masih ingat betul Menteri SDM Bapak Sudirman Said waktu itu mengatakan pada saat proyek ini digagas, mungkin tahun 2025 sampai 2028 ya, 2028 itu energi fosil terus mengalami penipisan, artinya persediaannya tipis. Sehingga dibutuhkan energi baru terbarukan. Itu menurut saya sesuatu yang sangat layak untuk dieksploitasi dan dia menjadi sangat unik. Kenapa? Karena jembatan ini
turbinnya digantungkan di badan jembatan. Kita tahu bahwa turbin karena gerakan energi kinetik bisa dirubah menjadi energi listrik. Dan itu semua juga tahu. Tetapi dipasang di badan jembatan ini satu-satunya energi yang dihasilkan dari turbin, dan turbin itu digantung di badan jembatan. Itu baru pertama kali dilakukan. Itu kalau terrealisasi di dunia itu baru di jembatan Pancasila Palmerah. Ya, ini tentu sesuatu yang unik dan menarik, akan menjadi perhatian dunia. Kenapa? Karena energi yang dihasilkan adalah energi baru terbarukan. Tetapi juga badan turbinnya itu digantung di badan jembatan, karena selama ini biasanya kalau turbin itu kalau tidak dipasang di darat untuk mendapatkan energi dari angin atau digantung mengembang saja di permukaan laut dapatkan energinya, atau mungkin ditaruh di dasar laut untuk mendapatkan energinya. Tetapi yang pertama kali digantung di badan jembatan itu baru pertama kali dilakukan di Palmerah ini. Walaupun teknologinya itu juga ada di Belanda, ya. Pada waktu itu saya bersama almarhum Bapak Gubernur Frans Leburaya, waktu itu kami melihat teknologi ini. Ada sebuah jembatan dengan panjang 6 km di Belanda, 100 meternya mereka gantung turbin di situ dan menghasilkan listrik. Artinya secara teknologi energi arus laut itu bisa dirubah menjadi energi listrik. Nah, dia menjadi unik, ya, dan tentu energi dunia ini suatu saat akan mengalami penurunan energi fosil terutama. Maka gerakan dunia untuk membuat energi baru terbarukan, salah satunya dari kekuatan arus laut yang selama ini belum tereksploitasi oleh umat manusia. Dan itu nanti kalau dilaksanakan di Palmerah, itu tentu akan menjadi perhatian, ya, dari wilayah timur di Indonesia terutama. Ternyata ada sebuah proyek yang cukup ikonik, gitu, ya. Dan dengan pemikiran yang sederhana itu, saya melihat daerah ini membutuhkan energi, bahkan dunia membutuhkan energi baru terbarukan. Daerah kita, khususnya Flores dan Adonara, membutuhkan jembatan. Tetapi apa yang kita punya kalau kita butuh? Nah, kita ternyata hanya punya potensi. Potensinya adalah ada potensi laut yang saya sebutkan tadi dengan kecepatan kurang lebih 3,8 meter per detik sampai dengan 4,2 meter per detik. Kecepatan ini sangat besar untuk bisa menghasilkan arus laut dengan maksimum sampai 300 megawatt. Nah, jadi kita punya kebutuhan connectivity untuk dua pulau ini. Ada juga kebutuhan energi yang menjadi kebutuhan bukan hanya orang di NTT saja, tetapi dunia, ya. Sehingga ini nanti kalau dieksploitasi ini bisa saja menjadi contoh atau kiblat dari energi arus laut yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian yang ketiga, kita tidak punya teknologi, tapi ada negara yang punya teknologi, dalam hari ini Belanda. Nah, negara ini punya teknologi. Selain itu, mereka juga menyiapkan pembiayaannya lewat FMO, yaitu sebuah organisasi pembiayaan semacam bank pembangunan Belanda dengan pinjaman yang sangat lunak. Nah, ini semua menjadi sebuah latar belakang pemikiran yang pada saat Presiden Jokowi datang untuk merayakan hari lahirnya Pancasila di ND, saya membuat sebuah surat terbuka kepada beliau dan dititipkan kepada teman-teman dari Pro Jokowi NTT untuk menyampaikan surat ini. Isinya hampir sama dengan apa yang saya ceritakan dari awal tadi, dan mereka menyampaikan bahwa surat itu sudah disampaikan langsung ke Bapak Presiden Jokowi. Tentu tidak ada harapan lain selain bagaimana proyek ini terlaksana. Hambatan proyek ini selama ini bukan di persoalan teknis, ya, tetapi lebih kepada soal kewenangan. Ya, ini tentu kewenangan ini antara PLN misalnya sebagai lembaga yang akan membeli arus listrik ini. Tentu jembatan kalau dibangun sementara hasil energinya tidak tahu atau tidak bisa dibeli oleh katakanlah PLN sebagai pengelola energi ini, tentu proyek ini tidak bisa dikerjakan. Nah, persoalannya ternyata PLN melihat dari sisi harga jual listrik. Nah, harga jual listrik yang selama ini dipatok oleh
dari PLN untuk mengaliri listrik di sekitar Flores dan sekitarnya, khususnya Donara, Larantuka dan seterusnya, ternyata itu harganya cukup mahal karena energinya menggunakan energi fosil. Ya. Kalau saya tidak salah bisa sampai dengan 18 sampai 22 sen dolar per kilowatt hour, itu informasi dari teman-teman dari Belanda. Tetapi ternyata dalam perhitungan teknis dari teman-teman dari investor, mereka bisa menjual listrik ini dengan harga 8 sen dolar atau kurang lebih hampir 1.200 rupiah per kilowatt hour. Harganya sudah sangat bersaing, artinya sangat murah dibandingkan dengan energi listrik. Kemudian energi listrik yang dipakai selama ini oleh PLN, ya, ini tentunya sesuatu yang layak kita perjuangkan. Nah, sehingga karena saya melihat kendalanya itu ada pada PLN sebagai sebuah organisasi pemerintah, karena dia BUMN yang akan membeli. Kalau saja PLN menyetujui harga ini, tentu dengan berbagai kewenangan Bapak Presiden, maka timbullah ide untuk saya menyurati beliau, dan surat itu sudah diterima oleh beliau, dan akhirnya progresnya cukup signifikan, di mana Direktur PLN bergerak cukup cepat untuk mengetahui dan melakukan berbagai upaya tindak lanjut. Nah, untuk diketahui publik bahwa selama proses jembatan ini mulai digagas sampai direncanakan, itu Direktur Utama PLN mengalami pergantian itu sampai 6 kali. Artinya cukup banyak direktur yang tahu dengan proses ini, dan sampai dengan direktur yang ke-6 ini, Direktur Utama, Bapak Presiden bersama seluruh jajaran kementerian, dalam hal ini Pak Luhut, kita harapkan bahwa bulan November ini proyek ini paling tidak di B20 nanti akan menjadi proyek yang disepakati bersama antara negara-negara B20. Itulah kenapa saya membuat surat itu terbuka, dititip lewat teman-teman dari Pro Jokowi, yang pada gilirannya intinya adalah proyek ini harus bisa terlaksana, karena secara teknis ya maupun secara ekonomi proyek ini sangat layak dibangun. Jadi dibutuhkan sebuah goodwill, ya, kemauan bersama dari semua pihak. Nah, Presiden kita tahu ya, beliau paling peduli terhadap pembangunan infrastruktur, apalagi di wilayah timur Indonesia. Sehingga saya menyurati itu, dan kita doakan bersama bahwa nanti bulan November jembatan ini akan masuk dalam salah satu kesepakatan dengan negara-negara B20 untuk bisa direalisasikan. Kira-kira begitu. Oke. Baik, Pak Andre, ini luar biasa sekali perjuangannya, dan tentu banyak pihak kita berharap bisa berkontribusi ya Pak ya dengan caranya masing-masing, sehingga nanti di November disepakati dan akan segera dimulai pengerjaannya. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini Pak Andre, sukses untuk teman-teman semuanya, dan juga untuk Pak Andre, salam sehat, selamat beraktivitas. Baik, terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu semua warga Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores, lebih khusus lagi di Adonara, Larantuka. Kita doakan bersama proyek ini bisa terrealisasi, karena dari hampir semua aspek-aspek yang berkaitan dengan teknis itu sudah selesai. Oleh karena itu tinggal satu saja, yaitu goodwill atau kemauan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur juga, itu bisa sama-sama membuat proyek ini menjadi segera terwujud. Demikian. Baik, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.